pimpinan sidang. Hak belum saya gunakan sama sekali untuk memilih siapapun. Dan berbicara atas nama PJ sudah diwakilkan ada ini. Gitu ya. Bisa dilanjut ya? Ya. Lanjut. Oke. Sebentar, satu sekali. Oke. Terima kasih. Dalam pasal 8 sudah jelas, ya, bahwa Matur dalam pasal 8 sudah jelas bahwa peserta memiliki hak suara, baik itu musyawarah mufakat maupun voting. Itu jelas. Semua tingkatan sidang pleno, tidak hanya sidang pemilihan. Karena Anda kemarin bilang ketika salah mengatakan itu hanya digunakan pada saat pemilihan, itu nggak benar. Jadi di PDKT sudah jelas. Itu suara peserta memiliki hak suara, baik voting, semua sidang, termasuk dalam memutuskan pasal-pasal dan ayat. Ketika voting, maka hanya peserta yang berhak memutuskan. Peninjau hanya memberi saran dan memberikan arahan saja. Peserta. Sepakat. Nah, oleh karena itu, kalau Anda di depan sekarang menjadi sebagai ketua sidang, sebagai panitia, dan Anda juga kemarin mengatakan juga sebagai ketua P3H Jombang. Nah, ini gimana? Rancu. Dan kami curiga, apakah Anda punya SK rekomendasi atau buatan? Kalau Anda mohon tuju pada kami, apa Anda benar jadi peserta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali lagi pada pokok persoalannya. Saat ini kita sedang pleno tatib. Nanti ketika pleno pemilihan akan ada verifikasi, termasuk SK-SK. Itu dipastikan ada. Jadi tidak verifikasi di depan terus dibalik-balik lagi, semua tersistem, ya. Tersistem, semua ada judulnya, sehingga akan diletakkan pada waktu dan tempat masing-masing. Itu pun hari ini saya duduk di sini sebagai pimpinan sidang, maka saya menggunakan kewajiban saya sebagai pimpinan sidang. Saya tidak akan menggunakan hak saya sebagai peserta. Begitu. Saya dilanjut. mohon maaf pimpinan sidang. Monggo. Kemarin Anda ikut ngacung, ikut angkat tangan sebagai pimpinan sidang ketika memutuskan poin pasal per pasal, ayat per ayat. Berarti Anda sudah menyalakan tugas sebagai pimpinan sidang. Begini. Mohon tunjukkan SK rekomendasi Anda dari Jombang. Begini, angkat tangan itu sebagai contoh. Wah, ya. Tapi coba, sebentar. Saya tidak dihitung. Saya tidak mengangkat tangan hal begitu. Mata melihat semua menghitung, saudara. Kalaupun itu dihitung, hitungannya kan jelas kemarin. Hitungannya jelas, antara 50 dengan 30 sekian kan. Jadi selisihnya sangat banyak. Sebentar, pimpinan. Karena sekarang sudah dipeta antara majelis tinggi dan jauh. Sementara kemarin semeraut. Padahal tadi sudah putuskan bahwa yang berhak punya ketika voting itu adalah peserta, bukan peninjau. Sementara kemarin semeraut. Untuk itu pasal yang kemarin bahas terakhir itu dibatalkan demi hukum. Setuju. Sepakat. Terima kasih. Sepakat. Jadi yang dimaksud dengan hak bersuara dan hak suara itu jelas pada pemilihan. Ketika memiliki sebentar gantian ya. Ada beberapa kali seperti itu terus sih. Kok kita itu memahami lah. Iya, saya paham. Ini saya jawab satu persatu. Kalau tumpuk malah yang dijawab malah bingung, ya. Malah bingung, ya. Jadi ketika hak bersuara itu semua peninjau dan peserta itu memilih hak yang sama. Itu dipisahkan ketika pemilihan berlangsung. Berbeda. Hak bicara dengan hak suara berbeda. peninjau hanya punya hak suara, pimpinan. Iya, hak suara itu kan dalam persoalan, makanya ketika sesungguhnya ini kan belum perlu ini. Pemisahan ini belum perlu. Nah ini pengesahan tatib.
masalah tadi. Enggak, maksud saya pemisahan ini loh, ada rais, ada biro, sesungguhnya belum perlu. Ini mengawali saja untuk sterilisasi ketika setelah pleno komisi selesai baru melanjutkan kepada pemilihan. Untuk mempercepat saja, tidak ada maksud apapun selain itu. Begitu. Terima kasih. Kami memahami dari pimpinan sidang terkait dengan hak suara dan bicara. Cuman yang perlu dipertegas, di tatib ini sudah jelas bahwa yang namanya peserta adalah utusan dan peninjau. Akan tetapi yang punya hak suara adalah utusan, yang punya hak bicara adalah peninjau. Kemudian klausul itu dibawa ke pasal-pasal berikutnya, termasuk di pasal 11 ada sidang pleno 1, 2, 3, dan 4. Kalau panjenengan mengatakan yang punya hak suara diperuntukkan hanya pemilihan, redaksinya tidak ada. Kemudian di pasal 16 sidang pleno, yang dimaksud pleno itu adalah mengesahkan acara persidangan, 1. Peraturan tatib, hasil sidang komisi, serta pemilihan rais majelis ini dan ketua pimpinan wilayah. Itu sudah jelas pimpinan sidang, sehingga utusan adalah mempunyai hak tidak hanya pemilihan saja, tapi seluruh persidangan. Begitu para hadirin. Sepakat ya? Setuju. Ada kitab suci masalah. Pimpinan sidang mohon dilihat pasal 8 itu mohon dilihat. Jangan menanggapi langsung, silakan baca. Dibaca jangan-jangan ada hafal PDRT. Iya. Karena pimpinan sidang itu bukan untuk menjawab, harusnya mensuarakan kepada peserta. Menenangkan, mengarahkan yang benar dengan dulu. Menjadi moderator. Baik. Monggo. Ya Islam. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum. Para yai bunyai, kami ingin juga menyatakan di pasal 8 itu kan terbagi dua. Jadi poin 1 itu untuk setiap putusan, dan yang kedua itu setiap peninjau. Jadi perlu kita perhatikan situ. Jadi yang putusan itu kan yang MI sama DO berhak mengemukakan pendapat terhadap beberapa masalah yang berkembang dalam sidang dan mempunyai hak suara. Kemudian yang kedua, setiap peninjau dari para yai yang ada di sebelah kanan ini itu memberikan saran dan pendapat tentang beberapa masalah. Jadi kalau kita komitmen dengan ini, jadi yang memang memiliki hak suara itu adalah utusan ya, atau peserta ini yang kuning-kuning ini. Untuk yang peninjau cukup memberikan saran dan pendapat. Apa yang